Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, Sekolah Indonesia Channel akan membagikan contoh soal P3K khusus untuk guru honorer tahun 2021. Sebelum ke contoh soalnya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Sehingga ketika kami update video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuannya. Saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu guru honorer seluruh Indonesia, jangan sampai lelah untuk selalu belajar dari berbagai sumber, baik itu YouTube, buku maupun lainnya, untuk menghadapi tes seleksi P3K tahun 2021. Pada channel Sekolah Indonesia ini kami akan mengusahakan untuk selalu update contoh-contoh soal P3K yang bisa digunakan untuk bahan referensi atau untuk pembelajaran sebelum mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Atau E. Berkomunikasi pada peserta didik. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Soal berikutnya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, atau E. Konstruktivisme. Jawaban yang paling benar adalah yang A. Behaviorisme. Soal berikutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, atau E. Konstruktivisme. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Konstruktivisme. Soal berikutnya. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, atau E. Lembar penilaian. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. RPP. Contoh soal berikutnya. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, atau E. Kontekstual.
Jawaban yang paling tepat adalah C. Problem solving. Soal berikutnya. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, atau E. Meningkatkan motivasi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Membuat kaitan. Soal berikutnya. Seorang guru menjumpai kebiasaan siswa yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Soal berikutnya. Faktor yang penting diperhatikan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Atau E. Ruang yang tersedia. Jawaban yang paling tepat adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Soal berikutnya. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Atau E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Soal berikutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Atau E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Soal berikutnya. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B.
Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Atau E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Soal berikutnya. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Atau E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Membuat konkret konsep yang abstrak. Soal berikutnya. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan pengintegrasian pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran. A. Project based learning. B. Kontekstual. C. Discovery learning. D. Problem based learning. Atau E. Inquiry learning. Jawaban yang paling tepat adalah A. Project based learning. Selanjutnya, seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. A. Project based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Kooperatif. Atau E. Problem based learning. Jawaban yang paling tepat adalah problem based learning. Selanjutnya, seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun sesampainya di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut adalah A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. Atau E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Selanjutnya, seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah yang A.
orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Selanjutnya, kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan inteks siswa. C. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru. D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan inteks siswa. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. Selanjutnya, seorang guru harus menentukan KKM atau KPM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KPM kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. Atau E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jawaban yang tepat adalah yang E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah pedoman observasi, kuesioner, tes tertulis, pedoman wawancara, atau E. Tes hasil belajar. Jawaban yang tepat adalah pedoman observasi. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber, B. Kurikulum dan silabus, C. Karakteristik siswa, D. Indikator, atau E. Kemampuan awal siswa. Jawaban yang paling tepat adalah indikator pencapaian kompetensi. Oke, itulah sedikit contoh soal P3K khusus untuk guru honorer tahun 2021. Jangan lupa klik tombol subscribe karena nanti akan ada video-video soal lainnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.